Jadi ini adalah akar-akaran di mana menjadi berbeda komposisi, berbeda rasa. Bumbu-bumbu ditentukan oleh komposisi ini gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang kari, berarti dia ada pakai jahe, ada pakai laos sedikit. Terus kemudian kalau rendang, dia ada pakai laosnya aja. Ya. Kemudian kalau dia misalnya bikin acar kuning, dia ada menggunakan jahe dan kunyit. Ya. Komposisi-komposisi itu akan membuat menjadi nama saus yang berbeda atau nama resep yang berbeda. Nah, jadi setelah kita tadi pengenalan dari bahan dasar utama, kemudian udah akar-akaran, sekarang kita masuk ke yang membuat rasa pedas. Ya, basically ini yang boleh dibilang selalu ada di setiap hidangan masakan Indonesia, mau itu dalam bumbunya ataupun sebagai pelengkap. Ya. Kalau misal dalam bumbu biasanya dimasukkan ke dalam spices, ke dalam rempah. Kalau dia pelengkap biasanya menjadi satu hidangan lain yang namanya sambal. Jadi sambal itu adalah campuran dari cabai-cabai ini dengan menggunakan sedikit akar-akaran dan bahan utama bisa menjadikan dia menjadi satu hidangan pendamping yang menemani makanan utama. Kalau makanan utama tidak pedas, pasti ada sambal. Nah, di sini kita punya cabai ya, ada cabai merah dan cabai hijau. Itu secara umum ada dua, tapi kalau di breakdown lagi maka akan ada banyak cabai yang ada di sini. Misalnya ini yang pertama adalah cabai merah besar. Cabai merah besar ini adalah yang menjadi bahan utama dari banyak bumbu. Ya, biasanya karena bijinya besar, biasanya ini biasanya dihilangkan bijinya sebelum diolah menjadi bumbu. Ini yang banyak airnya ya. Jadi ini biasanya kalau ini jadi base-nya adalah cabai merah besar ya. Ini yang boleh dibilang rasanya tidak terlalu pedas tapi memberikan warna pada makanan. Kalau ini juga cabai merah besar merupakan satu bahan utama untuk rendang. Jadi dalam arti tanpa ini berarti nggak jadi rendang karena ini yang jadi lebih banyak dan dominan ya. Warna ini yang memberikan nanti komposisi warna yang menjadi hitam dengan percampuran santan dengan rempah-rempah yang lain dan cabai merah besar. Ya. Kemudian kita ada cabai keriting ya di sini sesuai dengan namanya. Ya, cabai keriting biasanya ini dia lebih pedas dibandingkan cabai merah besar. Ini dia mempunyai kandungan air yang lebih sedikit sehingga biasanya dia juga ini biasanya kalau airnya lebih banyak berarti rasa pedasnya lebih kurang. Kalau sedikit kadar airnya, pedasnya biasanya lebih menonjol. Nah, ini adalah cabai kering. Biasa juga bukan cabai kering, cabai keriting, ya, cabai keriting merah. Jadi ini biasa digunakan juga untuk banyak hidangan di Sumatera, ya, seperti banyak kari yang menggunakan ini ataupun kalau di Manado, kalau tidak ada cabai Manado yang orange dan merah, kebetulan saya tidak ada di sini, tapi itu bisa digantikan dengan mengkombinasi antara cabai merah besar dan cabai keriting. Jadi ini buat rasa pedasnya ada di sini. Nah, untuk dua cabai ini memiliki counterpart yang sama. Jadi dia ada yang hijau, ada yang hijau keriting, ya, hijau besar dan hijau keriting. Kalau hijau besar ini biasa banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk sambal atau kalau di Sumatera Barat ini untuk lado mudo ya pakai menggunakan cabai hijau besar. Dan juga kombinasi untuk sambal hijau banyak menggunakan cabai keriting hijau. Pada umumnya biasanya mereka ini direbus terlebih dahulu baru di blender atau dibuat bumbu supaya menghilangkan rasa langunya. Jadi